Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Morgan Ferrari dengan NPM 2213031108. Di sini saya sebagai mahasiswa di mana saya meneliti penelitian dengan judul proposal yaitu pengaruh aplikasi pembayaran digital dan literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan dan kebiasaan menabung mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 22 Universitas Lampung. Di mana latar belakang dari penelitian ini yaitu perkembangan teknologi digital termasuk aplikasi pembayaran digital menawarkan kemudahan transaksi keuangan namun memerlukan literasi keuangan. Mahasiswa pendidikan ekonomi di Universitas Lampung sering mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangan dan kebiasaan menabung akibat kurangnya literasi. Rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini ada 3, di mana rumusannya terdiri dari yang pertama, bagaimana pengaruh aplikasi pembayaran digital terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung Angkatan 2022, serta bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung Angkatan 2022, dan bagaimana pengaruh aplikasi pembayaran digital terhadap kebiasaan menabung mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung Angkatan 2022. Dan untuk tujuan dari penelitian ini di mana untuk mengetahui bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap kebiasaan menabung mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung Angkatan 2022, dan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara aplikasi pembayaran digital dan literasi keuangan dan mempengaruhi pengelolaan keuangan mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung Angkatan 2022, dan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara aplikasi pembayaran digital dan literasi keuangan dalam mempengaruhi kebiasaan menabung mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2022. Untuk kerangka teori di sini terdiri dari 3, yaitu aplikasi digital yang pertama yaitu memudahkan transaksi tetapi beresiko memicu konsumtif tanpa literasi keuangan. Kemudian literasi keuangan yaitu kemampuan memahami dan mengelola keuangan, pencakup perilaku dan sikap finansial, dan yang terakhir kebiasaan menabung mempengaruhi literasi keuangan, aplikasi digital, dan pengelolaan keuangan yang baik. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan dari penelitian ini yaitu jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif kasual. Pendekatan deskriptif ini menggambarkan karakteristik variabel seperti penggunaan aplikasi digital, tingkat literasi keuangan, pengelolaan keuangan, dan kebiasaan menabung. Kemudian untuk pendekatan asosiatif kausal menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel bebas atau aplikasi digital literasi keuangan, serta variabel antara atau pengelolaan keuangan dan variabel terikat atau kebiasaan menabung. Untuk populasi dan sampel, di sini saya menggunakan 101 mahasiswa aktif program studi pendidikan ekonomi Universitas Lampung Angkatan 2022 dengan sampel ditentukan menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan 5%, menghasilkan 81 sebagai responden mahasiswa. Untuk teknik portofolio random sampling digunakan dengan kriteria mahasiswa aktif, penggunaan aplikasi pembayaran digital selama 6 bulan, dan persediaan berpartisipasi dalam penelitian. Kemudian untuk variabel bebas atau independent variabel di sini ada aplikasi pembayaran digital sebagai X1 yaitu tingkat penggunaan teknologi pembayaran untuk transaksi keuangan. Kemudian literasi keuangan atau X2, pemahaman mahasiswa tentang pengelolaan keuangan tersebut, investasi dan keputusan finansial. Kemudian variabel antar intervening variable atau pengelolaan keuangan yaitu Z, kemampuan mahasiswa merencanakan dan mengontrol pemasukan dan pengeluaran. Dan yang terakhir yaitu kebiasaan menabung sebagai Y, di mana konsistensi mahasiswa menyisihkan sebagian uang saku untuk tabungan. Untuk pengumpulan data di sini saya menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama kuesioner, di mana kuesioner ini terdiri dari instrumen utama dengan skala Likert 1 sampai 5 untuk mengukur semua variabel penelitian. Dan untuk studi dokumentasi digunakan untuk data sekunder seperti jumlah populasi dan referensi literatur.
Kemudian untuk yang ketiga yaitu wawancara opsional, yaitu memperdalam informasi perilaku keuangan mahasiswa. Dan untuk penguji validitas dan reliabilitas, di mana di sini yang pertama ada uji validitas, di mana penelitian ini mengukur sejauh mana instrumen mampu mempresentasikan konsep yang diukur, dilakukan menggunakan teknik korelasi produk momen. Dan uji reliabilitas, di mana menggunakan konsistensi hasil menggunakan statistik Cornbest alpha dengan nilai minimum 0,60 sebagai indikator reliable. Kemudian ada uji persyaratan analisis data, di mana ini terdiri dari uji normalitas. Uji normalitas merupakan salah satu persyaratan penggunaan statistik parametrik dengan tujuan untuk mengetahui apakah sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Kemudian ada uji homogenitas, di mana uji homogenitas ini yaitu penguji untuk membuktikan apakah data yang didapatkan dari variabel penelitian bersifat homogen atau tidak, yang didapat dengan penguji mengenai sama tidaknya variabel atau varian variance. Uji homogenitas ini menggunakan alat uji variance. Kemudian uji linearitas. Uji kelinearitasan atau garis regresi atau persyaratan analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini linear atau non-linear. Data yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel prediktor X dengan variabel kriterium Y. Kemudian untuk hasil penelitian, yaitu hasil penelitian ini memberikan beberapa temuan penting terkait pengaruh aplikasi pembayaran digital dan literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan serta kebiasaan menabung mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Pengaruh aplikasi pembayaran digital ini yaitu di mana aplikasi ini mempermudah mahasiswa dalam mencatat pengeluaran dan mengatur anggaran. Namun jika tidak digunakan dengan kontrol yang baik dapat meningkatkan risiko perilaku konsumtif. Kemudian peran literasi keuangan, yaitu literasi keuangan yang baik membantu mahasiswa dalam membuat keputusan finansial yang lebih bijak seperti menyusun anggaran dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Kemudian pengelolaan keuangan sebagai variabel antara pengelolaan keuangan yang baik terbukti memediasi pengaruh aplikasi digital dan literasi keuangan terhadap kebiasaan menabung mahasiswa yang disiplin dalam mengelola keuangan cenderung lebih konsisten menabung. Kemudian kebiasaan menabung, di mana kebiasaan menabung ini dipengaruhi oleh kemampuan literasi keuangan dan mendukung fitur pada aplikasi pembayaran digital seperti tabungan otomatis. Kemudian ada manfaat penelitian, di mana penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang bermanfaat bagi berbagai pihak, termasuk mahasiswa, institusi pendidikan, pembuatan kebijakan, dan pengembangan aplikasi. Di mana yang pertama ada manfaat teoritis, memberikan sumbangan pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang literasi keuangan, teknologi keuangan, dan pengelolaan keuangan pribadi, serta menambah literatur dan relevan tentang pengaruh teknologi pembayaran digital dan literasi keuangan terhadap perilaku finansial mahasiswa. Kemudian manfaat praktis. Bagi mahasiswa ini meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya literasi keuangan dalam pengelolaan keuangan pribadi. Membantu mahasiswa menggunakan aplikasi pembayaran digital secara bijak untuk mendukung perilaku finansial yang sehat. Kemudian bagi institusi pendidikan, di mana hasil penelitian ini digunakan oleh universitas, khususnya Universitas Lampung, untuk mengembangkan program literasi keuangan yang lebih komprehensif, untuk mengembangkan dan memberikan dasaran untuk memasukkan pelatihan literasi keuangan sebagai bagian dari kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, di mana memberikan wawasan untuk merancang program literasi keuangan berbasis teknologi yang menyasari generasi muda, menyusun kebijakan yang mendukung pengelolaan keuangan mahasiswa seperti kampanye edukasi finansial di kalangan pelajar dan mahasiswa. Kemudian bagi pengembangan aplikasi keuangan, yaitu memberikan masukan bagi pengembangan untuk menambah fitur-fitur edukasi finansial dalam aplikasi mereka. Mendorong pengembangan alat bantu manajemen keuangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penggunaan muda seperti mahasiswa. Cukup sekian dari hasil penelitian saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.